yang kita masalahkan sebenarnya bukan tujuan Tapera itu pembiayaan perumahan. Kita sangat mendukung sekali. Ini Tapera jadi salah satu pembiayaan perumahan gitu kan. Nah, yang kita kritisi adalah bagaimana mereka ini Ya. mengumpulkan uang sehingga mereka kelola dan mereka digunakan untuk pembiayaan perumahan. Hai sahabat TCID, kalian sedang mendengarkan podcast Suara Akademia. Ngobrol seru isu terkini bareng akademisi. Diskusi soal Tapera booming banget di semua platform media sosial nih Sobat TCID. Pembahasan yang lumayan detail gitu di Twitter bisa dibaca gitu ya. Di Instagram banyak banget teman-teman peneliti, habis itu lembaga penelitian melakukan apa ya semacam assessment dari program ini. Di TikTok juga diskusinya banyak banget. Di Facebook pun kolom komentar setiap ada postingan soal Tapera itu tuh bikin orang jadi penasaran gitu soal program ini. Memang tujuannya adalah membuat masyarakat untuk bisa memiliki hunian gitu. Tapi di balik dari tujuan itu banyak sekali hal-hal yang dipertanyakan oleh publik. And for this episode di Suara Akademia kali ini kita bakal ngebahas soal Tapera. Apakah memang ini adalah solusi dari permasalahan housing di Indonesia? Especially ini kan ditembaknya adalah milenial akhir dan Gen Z susah memiliki rumah gitu kan. Kita harus saling membantu gitu. And we gonna talk about it. Kita bakal discuss soal hal ini dan buat episode yang akan publish di tanggal ini tanggal 4 ya rekamannya 5 6 tanggal 7 gitu ya. Kita bakal ngobrol bareng sama Mas Nailul Huda. Beliau adalah Director of Digital Economy dari Selios. Halo Mas Huda, apa kabar Mas? Ada yang kabar saya baik, semoga Mas Arief juga baik ya. Oke. Punten Mas Huda, mikrofonnya kayaknya sering hilang-hilangan. Ya, eh, cek, cek, cek. Coba saya ya pakai. Halo, halo Mas. Halo? Oh ya, sekarang udah clear Mas, udah mikrofonnya. Wait, now it's all about the connections. Cek, cek Mas Arief. Ah ya, udah Nah, clear. Ah ya, sip. iya, ini bukan karena mikrofonnya, karena sinyal rumah saya belum ganti sama yang produknya Elon Musk ya. Masih masih produk lokal itu jadi Oke, ya ya kurang cepat juga gitu. oke, oke. Kita start dari awal Ya, lagi kali Mas Huda ya. Dari saya ya, ya, nanya kabar ya. ya, ya. Halo Mas Huda, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mas Arief, kabar saya. Semoga Mas Arief juga baik ya kabarnya di sana. Oke, amin amin. Mas Huda, pertanyaan pertama nih ketika Pak Jokowi mengumumkan bahwa Tapera ini akan dilaksanakan gitu. Em, Mungkin belum sekarang gitu ya, baru di-announce sekarang, bakal berlangsung 2027 gitu, kontroversinya kemana-mana, obrolannya udah sampai merembet ke apa ya, mendanai makan siang gratis lah, merembet ke buat IKN lah. Mas Suda pertama kali ngedengar soal gonjang-ganjing dan kontroversi Tapera ini, Mas Suda, apa nih yang pengen Mas Suda sampein gitu, Mas? Ya, Mas Arief. Jadi seperti ini. Ini kan TAPR ini kan peraturannya sebenarnya sudah lama ya. Hmm, Kita tahu ada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2016 mengenai tabungan perumahan rakyat atau TAPERA. Kemudian diikuti oleh berbagai peraturan pemerintah, termasuk peraturan pemerintah tahun 2020 tentang penyelenggaraan tabungan atau penyelenggaraan dari TAPERA itu sendiri gitu. Nah, memang saat itu kita tengah disibukkan oleh COVID-19 pastinya. Kemudian kita juga tahu bahwa belum banyak potongan-potongan lainnya, belum ada kenaikan tarif PPN dan sebagainya, yang saya rasa itu menjadikan Tapera ini tidak terlalu booming di tahun hmm, 2020. Nah, tahun 2024 ketika pemerintah ingin merevisi untuk PP ini, nah ini yang jadi persoalan adalah bahwa kita sudah menghadapi berbagai kenaikan dari
pajak, terutama PPN ya, dari 10% ke 11%, kemudian tahun depan itu naik lagi jadi 12%. Kemudian kita menghadapi tahun 2022 juga kenaikan dari harga Pertalite dari 6.000 sekian menjadi 10.000 sekian. Artinya adalah selama perjalanan tahun 2020 hingga tahun 2024 itu disuguhkan oleh kenaikan harga ataupun barang yang diatur oleh pemerintah ataupun teks yang diatur oleh pemerintah. Nah, kemudian kita melihat bahwa Tapera ini dia mengolah uang rakyat dan kita disuguhkan oleh berbagai kasus yang melibatkan pengelolaan uang masyarakat oleh pemerintah dan ujung-ujungnya terjadi tindak korupsi di situ. Hmm. Kita tahu ada Jiwasraya, kemudian Asabri, kemudian yang terbaru adalah dugaan investasi fiktif sebesar 1 triliun di Taspen, itu yang akhirnya membuat masyarakat mempertanyakan Tapera ini buat apa sih gitu kan? Gunanya buat apa dan sebagainya. Nah, makanya saya sampaikan bahwa ya tabungan perumahan rakyat ketika konsepnya itu gotong royong dan sebagainya itu merupakan salah satu hal untuk bisa mengatasi masalah housing atau masalah backlog perumahan. Nah, kita tahu Mas Arief bahwa masalah backlog ini sangat banyak sekali faktornya. Nah, salah satu yang bisa saya highlight sebenarnya adalah masalah kita harga rumah itu kenaikannya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan rata-rata pendapatan masyarakat. Artinya pertumbuhan harga rumah di Indonesia itu bisa sampai 2 kali lipat dari pertumbuhan gaji kita. Dan kalau kita lihat, Mas, data PI itu menyebutkan kenaikan rumah di beberapa daerah itu bisa mencapai lebih dari 3% per tahunnya. Sedangkan gaji kita rata-rata per tahun itu dia hanya naik sekitar 1,8%. Jadi kita menghadapi masalah perumahan itu bukan hanya dari sisi pembiayaan saja. Ketika harga rumah itu tidak terkendali, kemudian gaji kita nggak cukup lagi gitu kan, mau pakai kebijakan pembiayaan apapun, mau bunganya semurah apapun, otomatis sebenarnya kita tidak bisa menjangkau lagi, apalagi Gen Z yang memang ke depan ini juga mereka ketika butuh rumah ternyata pertumbuhan gajinya sama pertumbuhan eh, harga rumah itu jauh lebih tinggi gitu. Jadi mereka melebar gitu kan. Nah, ini akhirnya mereka nggak bisa meneres lagi harga rumah yang rasional. Bayangin, dengan 2 tahun saja kenaikan sudah bisa 150 sampai 200, 100 juta gitu kan untuk satu rumah di daerah gitu. Nah, bukan bukan di tengah kota Jakarta ya, tapi kita lihat di pinggiran Jakarta gitu kan. Jadi ini yang menurut saya akhirnya menjadikan ya bisa dibilang eh, kita nggak bisa merus lagi harga rumah yang rasional Mas Arief. Nah makanya ini yang saya pikirkan pertama, oh Tapera ada gunjang gajing Tapera kita lihat nah apa sih ini ya eh, dia layanannya apa sih? Kata layanannya kan dia adalah pembiayaan rumah kepada NBR. Terus kemudian pengelolaan dana. Nah, itu yang kita kulik gitu. Dua hal itu yang kita kulik. Bisa nggak sih ya pembiayaan rumah ini dibiayai oleh PP Tapera gitu kan. Ketika harga rumah ini melonjak tinggi gitu. Tapera cuman dia intervensi dari sisi pembiayanya saja gitu kan, bukan intervensi dari sisi harga rumahnya. Nah ini yang harus dibarengi juga dengan intervensi di harga rumahnya. Nah ketika investasinya kita lihat lagi gitu kan, investasinya menguntungkan atau tidak gitu. Nah ternyata sudah kita kulik dan sebagainya, ternyata SBN atau surat berharga negara adalah salah satu tempat favorit Tapera untuk menanamkan uangnya gitu. Oke. Dan tahu kan SBN itu buat apa gitu kan. Ya. Makanya tadi eh, muncul selentingan untuk ya pembelian IKN, bahkan bisa untuk pembiayaan program makan siang gratis dan sebagainya yang saya rasa itu ya sangat terbuka sekali untuk dilakukan melalui dana dari SBN. Jadi bukan langsung kita tapera langsung ke IKN gitu, bukan, tapi melalui perantara SBN tersebut gitu. Dan kita rasa itu sangat terbuka sekali melihat ya SBN kita kan sebenarnya kan tertekan dari kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia ya, yang dimana deposito itu meningkat gitu kan. Nah,
suku bunga deposito meningkat, investor yang rasional Mas Arief itu dia harusnya berinvestasi di deposito. Nah, Mhm. tapi eh, Tapain ini nggak ujuk-ujuk langsung menaikkan yieldnya gitu kan. Karena kalau dia menaikkan yieldnya, dia akan jadi beban ke depannya untuk membayar hutang pemerintah. Nah, makanya dipilihlah dengan cara badan pemerintah yang ngurusin masalah investasi, ayo rame-rame membeli SBN. Nah, itu yang kita khawatirkan dan itu sangat potensial sekali untuk terjadi, Mas Habib. I see. Berarti gini nih Mas, ketika pemerintah melihat bahwa ada permasalahan soal kepemilikan rumah dan jumlah penduduk yang memang butuh sama rumah, akhirnya Tapera ini yang dikeluarkan dong. Tapi permasalahan backlog itu belum diselesaikan. Jadi mikirnya cuman, oh masyarakat susah punya rumah. Mari kita bantu soal pembiayaannya aja. Backlognya ntar dulu deh. Bisa gitu nggak sih kalau disimpulin dengan bahasa yang sederhana banget nih Mas? Ya, kalau sederhananya seperti ini, Mas. Sederhananya eh, kita penyakitnya, penyakitnya itu komplikasi, Hmm. gitu kan. Kita penyakitnya ada yang berujung pada misalkan ya berujung pada kematian, tapi penyakitnya komplikasi. Nah, yang ditawarkan obat itu cuman obat sakit kepala gitu. Oke. Tidak obat-obat yang lainnya yang saya rasa itu juga dibutuhkan. Nah, makanya kita melihat dari dua sisi, Mas Arief, dari sisi permintaan dan dari sisi penawaran. Nah, dari sisi penawaran ini yang jelas sebenarnya pemerintah gagal untuk menyediakan 1 juta rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Itu kan yang dulu kan yang dijanjikan oleh Pak Jokowi ya. Ya. Dia bilang 1 juta rumah itu untuk satu warga miskin gitu. Sampai sekarang tuh belum belum terrealisasi semuanya. Ya. Bahkan kalau kita lihat pembangunan rumah itu cuma ada di angka 160.000 sampai 180.000 gitu, ya sampai 200.000 gitu kan. Hmm. Dia gap dari supply ini sudah eh, bermasalah. Kemudian juga kita melihat dari si demand-nya. Nah, Hmm. demand itu jadi yang saya sampaikan, ketika harga rumah itu terus meningkat, demand kan turun. Orang ke depan, masyarakat ke depan, Gen Z dan generasi milenial itu lebih melihat, ya buat apa beli rumah ketika harganya mahal, itu juga jauh dari tempat kerja mereka. Hmm. Itu yang pertama. Nah, ketika harga mahal itu pasti uh, dan pendapatan mereka naiknya nggak signifikan, itu pasti mereka cenderung untuk menahan konsumsinya atau menahan untuk membeli rumah. Nah, yang lebih mencengangkan lagi adalah masyarakat yang berpendapatan rendah atau masyarakat miskin, kita sebutnya kuintil 5 ya. Nah, Hmm. itu yang dia 20% masyarakat terbawah, dia cenderung untuk menunggu warisan dari orang tuanya sehingga mereka bisa memiliki rumah gitu. Ya. Saking mereka desperate-nya dengan harga rumah yang sekarang gitu. Jadi itu data PBS sudah menyebutkan bahwa ya orang yang dia kuintil 5 atau masyarakat 20% berpendapatan ke bawah yang paling rendah ya, itu mereka lebih ya cenderung lebih tinggi dalam hal menunggu warisan gitu. Hmm. Jadi mereka ya saya ya gimana ya sih ya, ya mereka tidak menjangkau juga harga rumah yang sangat tinggi kecuali yang sama kecil ya, tapi mereka akhirnya ya saya menunggu aja untuk dapat rumah warisan gitu. Hmm. Nah, yang dari sisi permintaan lagi sebenarnya kan ini kan pembiayaan itu dari sisi permintaannya. Ya. Nah, dari pembiayaan juga sebenarnya ada PTN, ada FLPP dan sebagainya yang saya rasa itu juga menyasar ke pembiayaan. Nah, yang kita masalahkan sebenarnya bukan tujuan Tapera itu pembiayaan perumahan. Kita sangat mendukung sekali. Ini Tapera jadi salah satu pembiayaan perumahan gitu kan. Nah, yang kita kritisi adalah bagaimana mereka ini Ya. mengumpulkan uang sehingga mereka kelola dan mereka digunakan untuk pembiayaan perumahan. Kita sama sekali nggak against terhadap masyarakat yang ingin memiliki rumah Hmm. pertama. Jadi ada sentingan bahwa kita nggak pro nih terhadap masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin memiliki rumah gitu. Kita nggak against terhadap itu. Kita malah dukung pemerintah itu punya andil lebih besar dalam hal mereka menyediakan rumah gitu, ya Hmm. kan? Rumah bagi masyarakat miskin gitu. Nah, kita sangat dukung itu. Tapi yang kita kritisi adalah bagaimana caranya toolsnya Tapera ini untuk bisa mendapatkan pendanaan tersebut gitu. Jangan sampai dong, misalkan kita nih
sudah dipotong banyak gitu kan pajak, kita PPN konsumsinya lebih besar dan sebagainya, pajaknya lebih besar ya Ya. PPN-nya. Nah, kita dipotong lagi 2,5% gitu. Ini kan juga mengganggu juga buat konsumsi. Nah, kita melihatnya secara makro, Mas Arif. Secara makro ini akan mengurangi konsumsi masyarakat dan pada akhirnya menekan daya beli gitu. Oke. Nah, kita balik ke Tapera lagi nih Mas Huda gitu. Semua akan terpotong pada akhirnya ya, tidak hanya PNS, TNI dan Polri, tapi pegawai swasta itu sudah teriak gitu, udah BPJS dipotong buat ketenaga kerjaan sama yang kesehatan gitu. Udah pajak, aturan pajak kemarin juga bikin deg-degan karena THR kepotong banyak. Ada lagi dia muncul 2,5% nih Tapera nih gitu. Bahkan muncul juga wacana em, pekerja kayak driver ojol yang sistemnya mitra itu juga bakal ditarikin gitu. Kalau freelancer ya mungkin pekerjaannya juga beda ya, kadang-kadang naik, kadang-kadang nggak ada gitu. Tapi tetap tetap juga ditarget buat jadi peserta Tapera. Kenapa ya kesannya jadi kayak maksa semua orang harus ikut gitu, Mas? Meskipun beberapa statement dari pemerintah bilang ini sistemnya gotong royong nih. Tapi kenapa kudu dipaksa ya kalau sistemnya gotong royong ya? Kenapa nih Mas Uda? Akhirnya juga gitu kan pemerintah menyampaikan itu gotong royong gitu kan. Heeh, Tapi kalau gotong royong itu kan seenggaknya kita ikhlas gitu kan. betul. Kita ikhlas gitu kan untuk membantu gitu kan tanpa ada kewajiban gitu kan. Makanya sebelum kenapanya saya sampaikan di bukan Bill It ya, laporan yang kita bikin juga itu kita menyebutkan tidak membatalkan peta pera, tapi kita mengganti untuk pesertanya itu bukan kewajiban, tapi voluntary atau sukarela. Jadi kita peserta dari PP Tabar itu sukarela aja yang mereka ingin terlibat langsung di PP Tapera yang monggo gitu kan, atau mereka sudah cinta kepada pejabat PP Tapera itu mereka mau mau investasi via PP Tapera yaitu monggo juga gitu kan. Nah, ini yang saya sampaikan Mas Arief. Jadi ada dua nih yang tadi Mas Arief menanyakan pekerjanya gitu. Hmm, Nah, saya nggak akan terlalu banyak berkomentar mengenai ASN gitu ya, karena saya mungkin ada konflik kepentingan di situ. hmm, Karena keluarga saya juga ada dari ASN, jadi saya nggak akan berkomentar terhadap ASN yang dia wajib gitu kan. Nah, yang ingin saya komentari adalah sisi pekerjanya. hmm, Nah, sisi pekerja itu kan sebenarnya mereka ada yang butuh eh, dia rumah gitu kan. Terus kemudian ada yang dia pun dia nggak butuh rumah tapi dia nggak eligible untuk mendapatkan BWN Tapera, maka itu seharusnya jadi ya, faktor mereka jadi voluntary gitu. hmm, Manfaatnya yang mereka terima itu harus dihitung gitu. Apakah mereka mendapatkan manfaat lebih ketika berinvestasi ya kita nabung nabung atau berinvestasi di BP Tapera gitu kan. Terus kemudian ketika itu mereka juga melihat apakah uang yang saya punya ini lebih baik diinvestasikan via BP Tapera atau investasikan di portofolio lainnya melalui mereka diri sendiri gitu kan. hmm, Mereka bisa investasi saham dan sebagainya. Nah, itu harus dihitung dan ketika manfaatnya itu dia lebih rendah dibandingkan dengan opportunity cost, itu yang kita bilang bahwa seharusnya itu adalah mereka tidak ikut dalam BP Tapera dan itu sifatnya harus sukarela. Itu yang pertama. Yang kedua, itu pekerja ini juga sudah mendapatkan jaminan hari tua, satu, hmm. jaminan pensiun di BPJS Ketenagakerjaan. Nah, ini ditambah lagi ada BP Tapera yang nantinya kata Muldoko gitu kan, itu tabungan yang bisa diambil ketika pensiun gitu kan. Itu sudah ada loh skema pensiun, skema dan jaminan hari tua dan sebagainya. Mengapa ditambah lagi dengan tapera gitu kan? Apakah nantinya kita di hari tua kita ingin kaya raya gitu kan? Ya, Saya juga nggak tahu juga itu kan Pak Muldoko mungkin di hari tuanya ingin sekarang juga udah ini udah kaya raya. Mungkin mereka sangat kaya sekali gitu kan. Nah, betul. ini yang saya lihat tidak ada satu kesatuan dalam hal mereka menyelaraskan mengenai apakah ini tabungan di hari tua atau ya bisa diambil kapan aja karena kalau kita lihat bail it-nya itu tidak mengakui kalau bisa diambil kapan aja itu kan sifat liquid kan. Nah, Betul. ketika bicara kita tabungan yang biasa bukan tabungan hari tua ya,
kita harus membicarakan mengenai likuiditasnya. Ketika kita bicara tabungan, bicara investasi, itu mereka harus liquid. Liquid itu artinya adalah ketika kita butuh, kita bisa menarik uangnya, gitu Hmm. kan. Nah, BP Tapera tuh enggak. Dia harus menunggu pensiun, pertama menunggu pensiun, dia juga berumur 58 tahun, atau dia selama 5 tahun berturut-turut dia tidak terdaftar sebagai BP Tapera atau tidak membayar iuran, atau mati gitu. Hmm. Jadi tinggal pilih aja nih, kalau mau saya 40 tahun, saya belum bisa nih narik BP Tapera gitu. Saya harus narik BP Tapera nih. Itu harus meninggal gitu kan, ya ya Ya. juga kan. Ada juga kan tabungan kita, investasi kita, tapi kita diberikan ketidakluasan dalam hal pengambilan dana. Hmm. Jadi itu yang saya rasa pikiran pemerintah, terutama Muldoko yang bilang dia, nah, itu tabungan gitu, karena tidak memenuhi prinsip dari tabungan. Nah, yang kedua soal pekerja mandiri nih, ini lebih lucu Hmm. lagi Mas Muammar. Jadi kita melihat pekerja mandiri ini kan belum tentu pendapatannya, kan? Ya. Belum tentu pendapatannya bulan ini dia untuk berapa, kemudian bulan depan rugi berapa gitu kan. Terus bagaimana cara mereka menghitungnya gitu kan? Hmm. Menghitung dia harus bayar berapa gitu. Mungkin berubah-ubah gitu kan. Itu juga Ya. nggak tahu juga. Kalau berubah-ubah gitu ya mereka sisihkan uangnya juga susah gitu kan. Terlebih untuk teman-teman di ojek online, driver online ini yang sudah, ya bisa dibilang mereka juga ada potongan loh. Jangan lupa ketika mereka mendapatkan pendapatan itu sekitar 6 juta, mereka harus menyetorkan uangnya itu sekitar 20% ke aplikasi gitu kan. Hmm. Terus kemudian mereka juga menghadapi apa sih yang dihitung, pendapatan kotor kah, pendapatan bersih kah gitu kan. Dan saya rasa itu Nakar itu mau mengaji mengenai bisa nggak sih ojek online iuran tapera gitu kan. Hmm. Itu juga sudah nggak usah dikaji, sebenarnya juga sudah nggak bisa gitu. Hmm. Nah, bayangin, Will It-nya itu adalah mereka yang di bawah UMR itu tidak bisa gitu. Ya sekarang ketika kita lihat keuntungan bersih ojek online itu berapa sih? Belum Ya. mereka dihitung untuk biaya penyusutan, terus biaya eh, tahunan pajak kendaraan, terus biaya pemakaian ban dan sebagainya. Itu kan juga harus dihitung kalau menghasilkan penghasilan bersih gitu. Nah, itu saya rasa juga mereka di bawah UMR. Terus apa yang mau dikaji gitu? Hmm. Jadi Kemenaker melakukan hal yang sia-sia gitu kan, dan itu tidak wise untuk mewacanakan kebijakan pemotongan tapera untuk ojek online. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini kan ya bisa dibilang pekerja mandiri itu kan juga ya bisa dibilang ya tadi yang saya sampaikan tidak tentu dan sebagainya. Terus kemudian ya mereka juga kadang hari ini kerja apa, terus kemudian besok juga kerja apa juga belum tentu gitu kan. Terus mereka mau dimasukkan sektor yang mana gitu. Hmm. Jadi sangat lucu sekali ketika saya mendengar ada pekerja mandiri ikut dalam iuran tapera gitu. Kecuali untuk Hmm. BPJS ya, karena BPJS itu dia social safety net. Kalau ini kan jaminan hari tua mereka gitu kan. Hmm. Nah, mungkin lebih baik bagi mereka ini juga ya bisa dibilang, kalau misalkan warung lah, Ya. pekerja mandiri warung ataupun freelancer apa gitu kan. Nah, saya lebih baik warung ini dia memutarkan uangnya kembali gitu kan, dibandingkan dengan mereka iuran tapera gitu. Hmm. Jadi kalau menurut saya nonsens untuk pekerja mandiri itu dia bisa ikut di iuran tapera gitu. Bahkan saya cukup cukup terkejut juga itu dijadikan wajib di tahun 2027. Walaupun sebenarnya itu sudah berjalan untuk beberapa Ya. sektor ya. SN dan beberapa sektor yang formal tuh sudah ada di tapera gitu. Tapi untuk fullnya itu 2027, dan saya rasa itu lucu kalau pemerintah memaksakan. Oke. Em, ini jadi lumayan menjadi lumayan apa ya? Jadi pertanyaan besar untuk saya pribadi nih Mas Huda gitu, karena banyak orang yang mengatakan bahwa secara tidak langsung pemerintah sekarang lagi pengen menarik dana publik lumayan banyak nih, kayak narik duit masyarakat lumayan banyak. Pajak naik. Em, habis itu ada wacana lagi soal kelas BPJS dihapuskan yang bikin deg-degan, tarif BPJS bakal naik, BPJS Kesehatan, sorry. Tapera lagi ini muncul. Dan
omongan bahwa pemerintah sedang menarik dana publik, ini bakal menurunkan daya beli kita karena duit kita banyak ditarik sama pemerintah tuh beredar di mana-mana, Mas. Is it true kalau kondisi seperti ini memang pemerintah tuh lagi pengen narik dana publik gitu, Mas? Apapun tujuannya ya, atau mungkin apapun yang pengen direhal pemerintah gitu dengan cara hal ini. Statement itu bisa kita anggap benar nggak ya, Mas ya? Yang beredar di publik itu? Ini masalah kebijakan fiskal kontraktif, Mas. Hmm. Kebijakan fiskal itu kan ada kontraktif sama uh, yang satu lagi adalah bukan ekstensif ya, saya lupa namanya. Uh, Ekspansif, sorry. Hmm. Jadi kebijakan fiskal ekspansif sama kebijakan fiskal kontraktif. Nah, kebijakan fiskal ekspansif itu ya pemerintah nggak menarik pajak besar, tapi belanjanya lebih banyak. Hmm. Jadi pemerintah ingin mendorong daya beli. Nah, ini yang dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah kebijakan-kebijakan yang sifatnya adalah kontraktif. Gitu. Mereka berusaha untuk menarik banyak nih uang masyarakat yang ada di dompet masyarakat itu ditarik ke pemerintah. Gitu. Nah, jadi yang saya sampaikan bahwa ketika mau menaikkan pajak terlalu ekstrim, bahkan dulu ketika awal-awal pembahasan menaikkan tarif PPN itu semua sektor PPN, semua sektor ekonomi itu wajib kena PPN. Itu kan. Hmm. Artinya adalah kita beli sayur kena PPN dan sebagainya gitu. Terus ini akhirnya ditentang, nah akhirnya turun nggak semua sektor itu dikenakan PPN dan juga tarifnya lebih rendah gitu kan. Itu nggak salah pasarnya sampai 15% gitu kan. Itu turun jadi 11 sampai 12%. Nah, artinya ini memang pemerintah memikirkan pendanaan gitu kan. APBN yang saya rasa juga pemerintah sekarang dan ke depan juga mempunyai misi ya atau program yang heavy terhadap pembiayaan itu saya rasa cukup cukup membuat pemerintah memikirkan cara bagaimana sih menarik uang dari masyarakat itu lebih banyak. Ya. Ini yang saya lihat sebenarnya. Pun dengan ya kalau saya rasa sih sebenarnya BPJS Kesehatan kenaikan tarifnya itu harus kita pikirkan juga Hmm. bahwa ya tarif untuk yang masyarakat kelas menengah ke bawah ini juga harus bisa kita hitung gitu. Jangan sampai ini memberatkan masyarakat kelas menengah ke bawah gitu kan. Yang tarif yang satu yang dia untuk uh, pendapatannya lebih besar gitu kan, itu naik pun sebenarnya juga harus dipikirkan juga walaupun sebenarnya juga mereka mampu gitu kan. Nah, kebutuhan akan biaya ini yang saya rasa ini yang harus dipikirkan gitu Mas. Harus dipikirkan bagaimana sih diambilnya dari mana gitu. Nah, makanya tadi Hmm. saya sampaikan, pemerintah itu kan bisa dua ya. Bisa melalui tadi pajak yang sudah dilakukan loh sebenarnya, sudah Ya. dilakukan dengan PPN, terus kemudian melalui SBN gitu. Nah, SBN ini dia bisa narik dana langsung dari masyarakat yang mau berinvestasi secara langsung gitu kan. Which is itu sudah dilakukan dan juga melalui lembaga-lembaga investasi yang dia bisa berinvestasi ke SBN gitu. Nah, Hmm. sekarang lah pemerintah berpikir bahwa ini saya mau menarik uang masyarakat nih, tapi nggak langsung gitu kan. Nah, Ya. melalui apa? Melalui BP Tapera gitu. Ya. Nah, makanya ini bisa saya bilang seperti ini. Eh, Mungkin ini adalah cara cerdik pemerintah untuk bisa menarik SBN ataupun membiayai SBN kita gitu. Ya. Jadi cara kreatif yang tidak pro rakyat gitu kan. Ya, ini yang terjadi gitu. Terus kemudian kalau kita lihat tadi dampaknya ke daya beli itu sangat betul sekali, Mas Arief, bahwa kalau kita hitung ya, ini kita menggunakan rumus ya konsumsi PDB Ya. seperti umumnya gitu kan, di mana konsumsi itu dipengaruhi oleh salah satunya variabelnya adalah pendapatan disposable. Nah, pendapatan disposable ini dia dipengaruhi oleh dua hal, oleh pajak atau iuran yang harus dibayarkan, terus kemudian subsidi. Nah, subsidi itu sudah dikurangin loh, Pertalite itu sudah dikurangi untuk subsidinya. Hmm. Otomatis sebenarnya ketika subsidi ini turun, pendapatan disposable kita juga turun. Oke. Artinya daya beli masyarakat turun. Nah, tax itu berkorelasi negatif gitu. Jadi ketika tax ini naik, pendapatan disposable kita turun gitu. Oke. Nah, kita menghadapi nih 3 tahun terakhir adalah dua-duanya
berpengaruh terhadap disposable kita, gitu. Pendapatan disposable kita. Artinya pendapatan disposable kita semakin turun dengan adanya kenaikan tadi BBM Pertalite, kenaikan pajak, ditambah lagi dengan adanya kewajiban iuran tapera gitu. Nah, makanya satu sisi ini akan menekan daya beli masyarakat dan pada ujungnya itu adalah menekan ekonomi secara keseluruhan gitu. Dan kalau misalkan seperti ini, misalkan oke lah ada pembiayaan ke perumahan, sektor perumahan itu akan meningkat. Tapi masyarakat juga harus mengalokasikan ulang gitu kan. Ini BP Tapera ini saya harus mengurangi konsumsi yang mana nih gitu. Nah, Tuh. konsumsi yang banyak paling gampang untuk direalokasi adalah konsumsi untuk makanan dan minuman. Mhm. Ya kita nggak apa kita ikut tapera dan kita mengurangi jajan di rumah makan lah seminggu gitu kan. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah pengusaha rumah makan gitu. Nah makanya ini saya bisa dibilang efeknya akan kemana-mana gitu. Ya. Ketika ketika pemerintah menerapkan uh, iuran wajib tapera ini tanpa diiringi dengan penghitungan yang tepat. Nah, pertanyaan berikutnya Mas Huda mengenai manfaat dari iuran ini sendiri gitu. Dua Ya, setengah persen dari gaji yang diterima per bulan. Sebenarnya 3% ya Mas Huda ya, tapi 0,5%-nya itu perusahaan yang sudah ditolak oleh asosiasi perusahaan juga sebenarnya 2,5% dari pekerja gitu. Ini dua kubu udah bukan menolak sih kayak mulai ada resistance-nya gitu, tapi nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. 2,5% dengan hitungan anggaplah gaji rata-rata penduduk Indonesia kalau saya nggak salah lihat di BPS tuh around 3 jutaan ya Mas Sudah ya 3,5 sampai 4 jutaan gitu. 4 juta per bulan 2,5%-nya adalah 100.000 gitu atau 120.000 per bulan yang masuk ke Tapera. 120.000 kali 12 ya around em, berapa juta gitu kayaknya nggak sebanyak itulah. Em, Manfaat buat penerimanya bakal lama banget nih. Bahkan ada yang pernah menghitung kalau gaji 5 juta di usia 30 sampai nanti umur 50 memang kebeli rumah, tapi di San Diego Hills ukuran 2 kali 1 gitu bercandaannya. Jadi kebeli rumah masa itu depan. itu nggak masuk ke mas kan San Diego Hills. Inflasi kan? Iya, jadi emang bener-bener rumah tapi untuk bener-bener ketika udah nggak hidup lagi gitu. Nah, em, di satu sisi yang lain, pemerintah ini bisa mengumpulkan dana ratusan miliar sampai triliun per bulan ketika memang masyarakat semua diwajibkan untuk ikut tapera nih, Mas. Pertanyaan saya adalah, seberapa besar sih dari dana yang dikumpulkan tiap bulannya, ini tuh bisa balik ke peserta tapera gitu, Mas? Karena dengan hitung-hitungan gaji dari rata-rata per bulan masyarakat Indonesia sampai dengan yang gaji 10 juta, nggak kebeli rumah juga tuh Mas Huda gitu. Kalau dari hitung-hitungan dan proyeksi ya. Gimana nih Mas? Ya, Mas Arif. Mungkin saya ingin jelaskan sedikit ya. Jadi tapera itu kan ada tiga Hmm. pengumpulan dana sama pembiayaan perumahan. Gitu. Nah, memang di sini tidak semua yang nabung di tapera itu akan mendapatkan pembiayaan perumahan atau Hmm. mendapatkan rumah ke depannya. Makanya ini yang harus dijelaskan sebenarnya pemerintah harus menjelaskan mengenai konsep ini gitu kan. Hmm. Konsep bahwa ini bukan tabungan untuk membeli rumah gitu, tapi tabungan untuk pembiayaan perumahan. Jadi ketika kita nabung dan kita eligible untuk mendapatkan uh, pendanaan dari BP Tapera, kita bisa mendapatkan rumah saat itu juga. Tapi memang ini juga double kan nantinya kita Hmm. harus membayar angsuran dan juga kita harus mengikuti iuran wajib BP Tapera gitu. Jadi ya ini dua hal yang terpisah, bukan kita nabung dan kalau kita pensiun dapat rumah gitu Ya. ataupun bisa membeli rumah gitu. Jadi itu ada dua hal yang berbeda. Nah, yang kita highlight adalah sebenarnya uh, berapa sih yang bisa dikelola oleh BB Tapera gitu Hmm. kan. Kita udah hitung mas sebenarnya. Jadi kita udah hitung pengumpulan dana itu ketika kita memakai kan 147 ya 147 penduduk kita yang bekerja. Hmm. Nah, 147 juta. Nah, kemudian kita tahu bahwa rata-rata itu gajinya 3 juta. 3,40 juta sekian Hmm. kalau kita lihat dari BPS. Nah, kita hitung dari situ 2,5% aja gitu kan. Dari situ dan 3% lah. 3% itu mencapai
135 triliun dana yang bisa potensi dana yang bisa dikelola oleh BP Tapera. Itu 135 triliun kalau semuanya itu ikut ya. Nah, kalau kita misalkan hitung aja lah, hitung cuman ya kita cuman eh, masyarakat pekerja formal aja gitu. Ya, Nah, pekerja formal kita kan ada sekitar 57 juta gitu kan. ya. Ya itu hampir setengahnya kan. Artinya itu lebih dari 50 triliun yang bisa dikelola ke, oleh BP Tapera loh Hmm. gitu. Nah, dari situ kita bisa menghitung lagi berapa sih porsi buat SBN. Kalau kita hitung bisa sampai 61 triliun loh untuk Hmm. porsi ke SBN. Dan itu sangat tinggi sekali. Target SBN itu hanya berkisar di 150 sampai 160 kan triliun lah. Nah, itu artinya cukup banget untuk membiayai SBN kita gitu. Ya, Jadi jadi itu yang saya lihat gitu kan. Terus kemudian manfaatnya apa gitu kan. Nah, ya. ini yang tadi saya sampaikan bahwa ya manfaat bagi peserta Tapera yang dia eligible untuk mendapatkan pembiayaan Tapera itu bagus gitu kan. Ada mereka bisa mendapatkan pembiayaan murah dari BP Tapera untuk mendapatkan rumah. Nah, bagi peserta yang dia tidak eligible, jatuhnya kan investasi, jatuhnya tabungan, walaupun itu tidak liquid gitu kan. Ya. Dan ini yang kita permasalahkan, likuiditas dari tabungan dan investasi itu yang kita dorong untuk supaya bisa lebih liquid. Nah, ketika mereka berinvestasi, mereka pastikan ekspektasinya berbunga lah ya. Uang kita tuh beranak pinak gitu kan. Nah, Hmm. tapi bayangkan Mas, dulu Mas ya, ada satu cerita gitu kan, guru yang sempat viral juga gitu kan, di mana mereka sudah ikut taperum, kemudian ketika pensiun itu cuman dari 98 tuh mereka cuman bisa menghasilkan angka 6 juta gitu. Ya. Dan bunganya cuma cair 6 juta. Bahkan saya dapat cerita pribadi gitu kan, ada yang dia jadi kepala sekolah berpuluh-puluh tahun gitu kan. Dia hanya bisa mengambil taperumnya itu sekitar 15 juta gitu. Jadi dan kita nggak tahu sama sekali nggak tahu dana kita berapa gitu kan. Kita berapa nih dananya. Nah, ini sebenarnya di Tapera itu kan punya aplikasi ya. Punya Hmm. aplikasi yang itu ya bisa kita lihat investasi kita berapa, tabungan kita berapa, tapi tidak dikasih tahu keuntungan kita berapa nih. Sudah beranak pinak berapa persen Ya. dari uang yang kita tabung gitu. Nah, itu nggak diberitahu dan channelnya cuma satu, gitu. Channelnya cuma aplikasi tersebut, which is itu membutuhkan ponsel pintar gitu kan. Hmm. Bagaimana dengan orang-orang yang dia sudah berumur, gaptek dan sebagainya, yang dia ditarik iuran tapera gitu kan, dan itu yang mereka tidak ketahui apa sih, bagaimana sih posisi investasi mereka gitu kan. Dan bahkan lebih lucunya lagi di lingkungan sekitar saya ya, itu dia tidak tahu, oh ya ini ada uang tapera ya. Jadi selama ini mereka dipotong saja, tapi tanpa tahu mereka ikut tapera atau tidak gitu. Jadi itu ada aneh juga gitu kan. Jadi ini yang saya rasa Mas difikirkan ulang sistemnya seperti apa. Jadi yang kita dorong untuk sukarela, investasinya harus liquid gitu kan. Kemudian juga kita ketahui posisi investasi kita sebagai peserta BP Tapera gitu. Oke. Pengelolaan yang transparan jadi kuncian dong ya, Mas Huda ya kalau Pasti begini. dong, Nah, pasti dong, ya. oke. Karena selama ini kalau ngelihat dari kasus-kasus kayak kemarin mungkin Asabri gitu ya, terus juga Jiwasraya juga sempat ada bermasalah gitu, Taspen juga sempat bermasalah, kan sempat tidak transparan dan ada isu bahwa orang nggak bisa narik dananya. Ketika ada Tapera ini, trust issue itu muncul. Jadi bisa dibilang transparansi dan bagaimana proyeksi si penabung ke depannya bakal seperti apa, itu jadi tantangan buat pemerintah untuk mensosialisasikan dan menjalankan program ini sendiri ya Mas Huda ya, which is that's the biggest challenge, right? Teman yang sangat beruntung. Tapi kita menghadapi isu itu. Posisi itu sangat parah sekali dengan lembaga pengelolaan investasi pemerintah gitu kan. Di situ ya yang banyak yang bilang diselewengkan oleh satu orang gitu kan, menguntungkan dikorupsi dan sebagainya. Tambah lagi walaupun di luar pengelolaan dana ya, tapi pengelolaan
governance pemerintah yang buruk gitu kan, mulai dari kasus bea cukai, pajak dan sebagainya gitu. Jadi itu memang menurunkan atau ya menimbulkan trust isu yang sangat besar terhadap lembaga pemerintahan gitu kan, termasuk lembaga pengelola keuangan masyarakat gitu kan. Dan satu lagi Mas, eh, tadi saya lupa menyampaikan gitu kan bahwa ya di sini kan juga kita bisa melihat ya bahwa eh, ini kan ya tadi eh, kita harus mengetahui berapa transparansi dan sebagainya gitu kan. Dan bail-in yang ada di PP itu menyebutkan bahwa semua peserta itu harus bisa mengetahui dan berhak untuk mengetahui posisi kekayaan mereka tanpa terkecuali. Nah, kemudian kita melihat eh, bagi mereka yang dia menjadi investor ataupun menjadi penabung di BP Tapera, mereka harus dilihat ya opportunity cost, kemudian mereka juga harus dilihat apakah memang uh, mereka mendapatkan manfaat yang optimal gitu. Kita tidak tahu nih apakah uh, ya jadi bilang SBI-nya berapa nih, di SBN berapa, Iya. di saham berapa, di deposito berapa gitu kan. Itu bukan cuman laporan keuangan saja tahunan ya, tapi juga peserta harus berhak untuk mendapatkan informasi tersebut. Sama lah seperti dana pengelola investasi yang swasta. Gitu kan. Kita dikasih tahu posisi kita berapa, kerugian kita berapa, dan sebagainya. Jadi itu yang harus di benahi oleh pemerintah. Dan kita dorong sebenarnya ada revisi peraturan yang lebih mengikat, yang bukan mengikat ya dalam artian harus jadi wajib, tapi lebih bisa memperbaiki proses-proses ini dan bisa menjadikan good governance untuk pengelolaan investasi di BP Tapera. Oke, PR-nya adalah good governance, transparansi, dan juga kejelasan gitu ya Mas ya, uangnya akan seperti Ya, apa. Itu jadi tiga hal yang harus dijawab pemerintah untuk menjalankan ini beneran ketok palu di 2027. Kayak gitu ya? kalau tinggal Oh, sampai udah ketok misalnya palu. 2007 ya. Oh, udah pasti Itu wajib harus, tuh. jadi ya 2007 itu harus terdaftar semuanya. Hmm. Jadi sekarang tuh udah berjalan sebenarnya. Oke, 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 oke. Siap-siap, dipotong 2,5% seperti si ID. Mulai bingung mikirin pengeluaran seperti apa. But anyway, Mas Huda, teman-teman Selios juga bikin sebuah laporan yang cukup menarik, sebenarnya bisa dibaca gitu ya di Instagramnya Selios_ID. Udah dikasih tahu rekomendasi Selios seperti apa, permasalahannya apa, dampak pada beberapa aspek seperti apa. But ada lagi nggak nih Mas Huda yang pengen disampaikan soal sebenarnya bukan polemik sih ya, diskusi soal Tapera yang sampai hari ini nggak kelar-kelar nih obrolannya nih Mas, karena orang masih merasa ini kayak jadi kayak bola panas yang lumayan ngeri karena potongan selalu menyeramkan buat para pegawai gitu Mas. Ada yang pengen disampaikan lagi kah? Iya, jadi ini yang terlepas dari mungkin teman-teman juga bisa melihat dari laporan yang kita sudah terbitkan gitu kan, bahwa di situ cukup kompleks sekali, ada 7 rekomendasi kebijakan. Nah, memang saya ingin meng-highlight mengenai ya peserta ini sifatnya sukarela. Yang pertama seperti itu kita tekankan di mana-mana bahwa sifatnya sukarela. Yang kedua adalah mengenai informasi yang dia harus sempurna dari BP Tapera kepada peserta dan good governance-nya sehingga kita tidak terjadi lagi masalah mengenai pengelolaan dana investasinya yang bisa berpotensi merugikan masyarakat. Terus kemudian yang selanjutnya adalah ya kita bisa mas sebenarnya menjalankan kebijakan perumahan itu harus dari sisi demand dan sisi supply-nya. Nah, kita dorong juga dari sisi supply-nya pemerintah di bawah Kementerian Pak Basuki itu kan itu harus mendorong pembangunan rumah rakyat itu yang sebesar-besarnya. Terus kemudian dari sisi demand tadi harga dan sebagainya yang harus ada satu kebijakan out of the box lah yang bisa menurunkan harga ataupun memperlambat pertumbuhan harga rumah. Misalkan dengan pemberlakuan pajak progresif untuk pembelian rumah. Itu bisa saja terjadi gitu kan. Kalau kita rumah pajaknya progresif, orang akan cenderung menahan untuk membeli rumah kedua, rumah ketiga, atau rumah keempat gitu kan. Untuk bisa memberikan kesempatan bagi orang yang dia ingin memiliki rumah
pertama. Jadi itu yang bisa saya sampaikan Mas. Jadi tentu supaya lebih lengkapnya teman-teman bisa baca di laporan itu, tapi jelas itu yang kita rekomendasikan ke pemerintah. Oke. Dan satu lagi, pemerintah juga harus mendengar juga dari apa yang kita Ya. sampaikan. Copot TWS-nya kali ya, pemerintah yang ada active noise cancellation-nya kudu dicopot dulu ya pemerintah ya. Ini hajat hidup orang banyak nih. But anyway, tadi Mas Huda sempat kasih tahu bahwa laporan soal apa namanya Tapera yang udah dianalisis sama teman-teman Selios itu bisa dibaca sneak peek-nya di Instagramnya Selios di Ya, Selios_ID ya. Itu ada semuanya di ya. situ. Atau mungkin bisa main-main ke website Selios untuk baca semua di selios.co.id. Well, it's a wrap for this episode. Thank you so much Mas Huda udah nyempetin waktu buat ngobrol Mas. Mas Arif. Oke, kita ketemu lagi kapan-kapan ya Mas Huda kalau bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan it's enough for this episode Sobat Isi ID. Jangan lupa buat nge-follow Selios_ID once again. Itu buat ngebaca laporan-laporan yang menarik dari teman-teman Selios. Dan jangan lupa ngebuat nge-follow @conversationidn. Ada di Twitter, ada di Instagram, dan juga ada di TikTok. Just follow us. Follow juga Suara Akademia di Spotify. Dan cek kita di YouTube, The Conversation Indonesia. Oke? Kita ketemu lagi minggu depan. Have a nice day. Wassalamualaikum.